masih bahas terkait dengan Munas luar biasa Golkar. Apakah betul dukungan ini kemudian akan berpengaruh terhadap pencalonan para calon ketua umum? Sudah ada beberapa klaim dukungan dari beberapa calon. Sudah bergabung bersama kami di sini bakal calon ketua umum Partai Golkar Erlangga Hartarto langsung dari Nusa Dua Bali, dan juga di sini dari Direktur SMRC di sini Jayadi Hanan. Kita ke Pak Jayadi lagi. Pak Jayadi, kalau tadi kita lihat Anda katakan secara figur ke-8 orang ini bersaing. Iya. Tapi kemudian kalau kita bicara dari figur ataupun dari lobby, mana kira-kira yang nanti akan lebih berperan untuk memenangkan seseorang jadi ketua umum? Ya memang mestinya itu ada 3 yang berpengaruh. Satu kekuatan kualitas personal figur gitu. Yang kedua kekuatan dukungan dari kekuasaan, akses kepada kekuasaan. Dan yang ketiga kekuatan logistik. Ya. Dalam bahasa yang agak peyoratif dari istilah dari teman-teman di Golkar adalah isi tas gitu ya. Nah, 3 hal itu yang akan berpengaruh. Nah, cuman faktor isi pertama tas, figur, dan juga satu lagi akses kepada kekuasaan. akses, ya. okay. Nah, yang pertama figur, seperti saya bilang tadi, ke-8 ini kan tidak terlalu berbeda jauh sebetulnya. Mereka adalah generasi kedua elit pimpinan Golkar yang akan menggantikan generasi pertama di era reformasi ya, Pak Ical dan sebagainya. Jadi Pak Erlangga Hartarto, Pak Priyo, kemudian Pak Akom, Pak SN itu kan figur-figur yang kira-kira ketokohannya sama lah di Golkar, tidak berbeda jauh. Jadi kesempatan sama kalau gitu kan? Kesempatannya sama. Iya. Nah, faktor kedua adalah soal akses kepada kekuasaan. Akses kepada kekuasaan ini kan jadinya saling klaim dukungan. Siapa yang paling didukung oleh penguasa gitu. Nah, ini juga menjadi problematik karena kalau di era Orde Baru itu jelas tuh sinyalnya. Kalau penguasa mengatakan dukung A, maka berarti pemerintah suaranya satu. Okay. Nah, kalau sekarang kan kalau bilang pemerintah, siapa pemerintah yang dimaksud gitu? Pak JK, Pak Luhut atau siapa? Nah, mungkin yang akan berpengaruh adalah faktor ketiga, yaitu soal kekuatan logistik. Isi tas, kalau kata Anda. Kekuatan logistik ini bagaimana caranya dari pihak calon untuk mengkomunikasikannya kepada para voters seperti kata Pak. Oke, kita langsung ke Pak Erlangga. Pak Erlangga, Pak Jayadi bilang ada 3 kekuatan untuk jadi ketua umum Golkar. Isi tas atau logistik, figur, dan juga dukungan dari pemerintah. Kalau Anda lebih dominan yang mana nih Pak Erlangga untuk menang nantinya? Kalau saya melihat tidak sesimpel Pak Jayadi katakan. Jadi faktornya itu menurut saya ada 5. 1, pengaruh kekuasaan pasti ada. Betul. Kemudian kedua, pengaruh daripada Pak Abu Rizal Bakri itu ada. Yang ketiga, itu pengaruh kedekatan kepada voters. Itu juga penting. Yang keempat adalah pengaruh daripada kemampuan untuk mengembangkan visi misi dan kemampuan untuk mengembangkan Partai Golkar mendatang. Jadi mana kemampuan Anda yang akan ditawarkan untuk logistik. memenangkan ini, Pak? Saya rasa dari 5 faktor ini saya semuanya berimbang. Akses kepada pemerintah, kedekatan kepada Pak Abu Rizal Bakri, kemudian kedekatan dengan voters, karena saya telah melakukan silaturahmi ke seluruh penjuru tanah air, dan dalam visi misi tentunya kami sudah berkeliling di 3 zone dan juga melakukan debat publik di TV One. Yang terakhir tentu itu relatif. Kalau tadi Anda katakan artinya persiapan sudah matang dilakukan, tapi kalau kita balik lagi tadi ke isu awal yang sempat Anda gulirkan, ada aroma-aroma untuk membuat aklamasi, sebelumnya juga sempat ada informasi terkait dengan pelanggaran etik salah satu calon ketua umum begitu. Bagaimana kemudian Anda melihat potensi berlangsungnya Munaslup Golkar di Bali ini? Jadi pertama tentu aroma itu muncul karena ada yang kurang yakin apabila dilakukan voting secara tertutup. Kemudian yang kedua terkait dengan pelanggaran etika, sebetulnya ini merupakan hal yang sudah menyimpang daripada kesepakatan yang telah dijalin sebelumnya. Namun kan kita tahu bahwa etika ini kan tidak diterapkan secara penuh. Etika ini hanya dalam bentuk katakanlah pemanis daripada Munas ini. Jadi kalau Anda katakan etika yang dimaksud ini artinya hanya sebagai, kita katakan apa ya? Kita katakan sebagai formalitas seperti itu Pak Erlangga. Ya, saya katakan sweetener atau pemanis bahwa Golkar ini ke depan diharapkan berubah.
Tetapi etika ini tidak menjadi faktor yang seperti disampaikan oleh Pak Fadel Muhammad yang lalu, bahwa akan bertindak tegas. Karena sesudah diklarifikasi, Komite Etik mengatakan sudah jelas. Jadi apakah itu tertangkap tangan, apakah itu ditenggarai ada hal-hal yang kurang patut, itu semuanya tidak menjadi catatan dalam pemilu. Artinya Anda juga melihat dong Pak, ini. banyak pelanggaran-pelanggaran yang memang disengaja atau dibiarkan oleh tim etik begitu misalnya? Saya rasa tadi tim etik sudah mengambil kesimpulan tidak ada satupun kandidat yang melanggar etik. Walaupun menurut Anda ada? Saya tidak menjudge, itu kan adalah yang memberikan laporan ke Komite Etik. Baik, Pak Erlangga, apa sih yang paling dibutuhkan dari figur calon ketua umum Golkar di Munaslup ini? Yang pertama tentu ke depan Munaslup ini harus membawa amanat perubahan. Munaslup ini harus bisa membawa ekspektasi publik. Ekspektasi publik Golkar pemimpin ke depan adalah pemimpin yang mempunyai integritas, pemimpin yang bersih, sehingga voters itu bisa percaya kepada Partai Golkar. Nah, ini menjadi kunci apabila ekspektasi publik itu terbalik dengan apa yang dicapai di Munas Golkar, tentu ini menjadi tanda tanya atau menjadi tantangan bagi Partai Golkar ke depan. Baik, kita ke Pak Jayadi. Pak Jayadi, Golkar pernah terpecah jadi dua faksi. Apa yang paling dibutuhkan sosok ketua umum yang bisa mempersatukan di antara kedua belah pihak yang sempat berseteru ini? Karena kita tahu pasti tidak mudah untuk menyatukan kedua belah pihak. Saya kira, saya melihat ya proses Munaslup ini sudah menunjukkan bahwa proses rekonsiliasi internal Golkar sudah berjalan. Jadi kemungkinan besar dan kita juga sudah mendengar para calon ketua umum sudah saling menyepakati siapapun yang jadi ketua umum itu akan didukung ya. Jadi menurut saya persoalan akseptabilitas untuk diterima di kalangan internal Golkar, para calon ketua umum ini tidak ada masalah lagi. Nah, tinggal masalahnya tadi saya setuju yang disampaikan oleh Pak Erlangga bahwa akseptabilitas untuk ketua umum Golkar ke depan tidak hanya akseptabilitas internal, tapi juga akseptabilitas yang lebih penting adalah eksternal. Kenapa? Ketua umum itu akan menjadi simbol partai yang itu nanti akan dilihat oleh masyarakat, oleh voters. Nah, akseptabilitas masyarakat itu tergantung kepada kualitas partai dan figur yang diinginkan oleh masyarakat. Figur yang diinginkan oleh masyarakat, betul tadi satu adalah figur yang punya integritas. Artinya dia memiliki kecacatan dari segi moral, politik maupun hukum. Tidak kontroversial dari sisi politik, moral maupun hukum. Itu yang penting. Mungkin dalam bahasa kriteria Golkar PDLT T yang terakhir, tidak tercela. Itu kan integritas. Nah, yang kedua adalah orang yang punya rekam jejak baik sebagai pejabat pemerintahan maupun sebagai fungsionaris Golkar yang kira-kira memiliki kepedulian kepada masalah-masalah masyarakat. Yang ketiga adalah figur yang dinilai mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang saat ini membelit masyarakat seperti soal ekonomi, soal hukum, korupsi dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah figur yang kompatibel atau cocok dengan perkembangan masyarakat. Misalnya figur yang bisa diterima oleh kalangan muda. Kenapa? Karena pada 2019 nanti para pemilih Indonesia itu yang berusia antara 39 tahun ke bawah itu jumlahnya 55% lebih. Jadi perlu sekali Golkar untuk menampilkan figur yang tidak hanya akseptabel dari sisi internal, akseptabel dari sisi eksternal, publik, dan juga memiliki kemampuan untuk membaca tanda-tanda apa yang diinginkan oleh voters. Kalau tadi Pak Erlangga bilang kan sempat ada isu-isu mau aklamasi, kemudian memang kita juga tahu sempat ada dugaan pelanggaran etik. Artinya kalau kita lihat lagi satu persatu, potensi untuk Munas ini sebetulnya berakhir konflik juga masih akan ada. Artinya mungkinkah akan ada nanti barisan sakit hati yang akan membuat Golkar versi partai baru begitu? Ya, yang kecewa pasti ada. Tetapi kan tadi kita lihat Pak Erlangga sendiri menunjukkan bahwa walaupun dia tidak begitu puas dengan kinerja Komite Etik, tapi kan dia masih bisa menerima keputusan itu. Saya kira memang ini agak panitia Munas kali ini mempertimbangkan dua hal. Di satu sisi ketegasan terhadap proses-proses administratif, tapi pada saat yang sama tidak ingin mencederai proses rekonsiliatif. Muktamar yang rekonsiliasi itu kan harusnya cenderung mengakomodasi semua pihak, gitu kan. Nah, itu kadang-kadang harus dibalance dengan ketegasan dalam soal-soal administrasi termasuk soal etik itu. Oke, kita ke Pak Erlangga. Pak Erlangga,
Munas luar biasa akan segera dibuka malam nanti. Anda jadi salah satu calon, siap menang, siap kalah Pak Erlangga? Insya Allah siap. Apa strategi Anda untuk memenangkan Munaslup nanti Tentunya malam? saya rasa pertama saya telah melakukan silaturahmi, kemudian saya sudah menyampaikan visi, bahwa salah satu visi ke depan adalah membawa Partai Golkar menjadi partai yang bersih. Dengan demikian mampu menyerap aspirasi publik, mampu mengawasi pemerintah, dan melakukan pendidikan politik kepada publik, sekaligus mempersiapkan untuk menempatkan anggota Dewan pada periode berikutnya, dan sekaligus mendukung pemerintahan Jokowi JK. Mendukung pemerintahan dan membawa Golkar menjadi partai yang lebih bersih, itu dia tadi yang diharapkan Erlangga Hartanto, bakal calon Ketua Umum Partai Golkar langsung dari Nusa Dua Bali. Terima kasih, dan di studio terima kasih Direktur SMRC Jayadi Hanan.